Lagi-lagi ramalan Benix terbukti benar guys. Amerika Serikat bentar lagi menuju perang saudara. Karena per hari ini udah resmi ya terjadi demo besar di Minneapolis, di Minnesota. Itu ribuan orang turun ke jalan bertarung nih sama agen-agen pemerintah, sama agen federal. Karena petugas federal kembali membunuh warga negara Amerika Serikat sendiri. Dan lagi-lagi yang dibunuh ini warga sipil yang berprofesi sebagai seorang perawat, bukan preman, tapi perawat yang namanya Alex Pretty. Dia menjadi korban kekerasan oleh agen imigrasi pemerintah federal Amerika Serikat. Dan ini mengakibatkan timbulnya protes skala besar dari warga Amerika Serikat. Dan akibatnya apa? Banyak toko-toko yang tutup, orang-orang gak bisa pergi kerja, orang gak bisa pergi ke kantor, bahkan anak-anak sekolah juga diliburkan guys. Dan ini membuktikan kebenaran ramalan Benix bahwa apa? Bentar lagi memang ibu-ibu rumah tangga ujung-ujungnya pada komplain. Anak-anak gak bisa sekolah, gak bisa belanja ke warung, dan akan makin banyak rakyat Amerika yang dibunuh sama pemerintahnya sendiri. Seperti video ini. Yakin next akan makin banyak lagi ibu-ibu rumah tangga, rakyat-rakyat Amerika yang dibunuh sama petugas polisi, petugas tentara yang ada di Amerika Serikat sendiri. So kalau teman-teman penasaran gimana sih skenarionya ya, Amerika Serikat akan hancur dari dalam, lu pengen tahu alasannya dan gimana dan kapan itu akan terjadi, lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi satu hal yang menarik guys, dari peristiwa demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat yang mewujudkan kebenaran ramalannya Benix, itu sebetulnya sesuatu yang mudah diprediksi ketika lu melihat bank sentral di Amerika Serikat sedemikian ganasnya membunuh warganya sendiri. Nah sebelum kita berangkat ke sana, lu udah tahu belum sih apa aspek yang menarik? Karena ini namanya juga channel ekonomi, kita channel bisnis dan investasi. Kita membahas kejadian Minneapolis ini dari sudut pandang pengusaha ya. Teman-teman tahu, demo ini udah terjadi berhari-hari dan demo ini sebetulnya di belakang layar didukung sama pengusaha-pengusaha perusahaan besar yang ada di Minnesota. Jadi CEO perusahaan besar, ada 60-an CEO lah. Mereka bersatu padu di belakang demonstran. Jadi diam-diam mereka membiayai demonstran. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka itu pengen pemerintah itu bekerja sama untuk menurunkan ketegangan. Mereka juga pengen pemerintah menutup departemen-departemen federal yang brutal. Mereka juga pengen ada solusi nyata supaya ekonomi dan bisnis bisa kembali stabil. Kenapa ini penting? Jadi udah banyak nih CEO-CEO yang minta supaya ketegangan ini diturunkan. Salah satunya kalau lu suka pakai plaster yang bagus merek 3M, perusahaan kimia sebetulnya. CEO-nya 3M namanya William Brown itu udah sampai bikin petisi untuk meminta segera dibikin solusi kedamaian buat rakyat Amerika. Lu bayangin CEO-nya 3M ini salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia loh, sampai bikin petisi seperti itu. Nah petisi ini juga ditandatangani oleh CEO-nya Target. Target ini ya toko supermarket lah kalau kayak di Indonesia. Bukan cuma CEO-nya Target, CEO-nya General Mills juga tanda tangan. CEO-nya Best Buy itu toko retail, barang-barang diskon, Best Buy elektronik lu belanja di situ, itu juga tanda tangan. Bahkan CEO-nya United Health itu juga ikutan tanda tangan guys. Intinya mereka mayoritas pengusaha-pengusaha yang takut kalau bisnisnya bakal kolaps. Kalau makin banyak orang demo, makin sedikit orang yang bisa ke kantor, makin sedikit orang yang pergi berbelanja, ujung-ujungnya omzet mereka turun. Apalagi banyak dari mereka ya pengusaha retail seperti Best Buy atau Target, itu perusahaan retail. Takut mereka kalau orang gak belanja lagi laptop baru, printer baru di tokonya mereka. Makanya gak heran juga kalau mereka itu yang paling pengen segera ada solusi nyata nih supaya ekonomi dan bisnis di Minnesota, di Minneapolis bisa kembali stabil guys. Kenapa? Karena sejak demo ini terjadi, omzet perusahaan sudah drop 80% lebih. Wah sadis ya, brutal nih. Pengusaha pada ketakutan nih di Amerika Serikat karena ramalan Benix terbukti benar. Kenapa? Karena di tahun 2025 itu udah tercatat ada lebih dari 700 perusahaan di Amerika Serikat yang bangkrut, kolaps, tutup, mewujudkan ramalannya Benix. Seperti yang lu lihat di sini, tsunami PHK menghantam Amerika, 700 lebih perusahaan bangkrut. Reuters sampai bilang bahwa tingkat kebangkrutan ya, jadi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang bangkrut itu udah berada di titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dan ini terjadi karena ada credit jitters guys. Nah ini penting. Apa itu credit jitters? Kenapa jadi banyak orang yang kolaps? Credit jitters itu kepanikan. Orang-orang pelaku pasar, pengusaha itu deg-degan karena ada utang kredit. Lu tahu biang kerok dari seluruh permasalahan ekonomi ini sebetulnya adalah bank sentral. Kenapa terjadi credit jitters? Kenapa banyak pengusaha ketakutan termasuk di Indonesia, UMKM, pelaku usaha? Takut mereka. Kenapa? Karena banyak investor dan pelaku usaha itu takut ya. Apakah perusahaan-perusahaan ini mampu membayar utangnya? Kenapa jadi takut? Karena pinjaman semakin mahal, bunga naik, syarat kredit diperketat di Amerika Serikat. Lu ngerasa sama gak polanya dengan di Indonesia? Syarat kredit diperketat, mau minjem makin susah,
makin mahal, bunganya juga naik. Mirip ya sama di Indonesia. Akibatnya apa? Akses untuk mendapatkan pendanaan utang itu semakin sempit. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan susah refinancing. Mereka cuma jadi korban gali lubang tutup lubang. Ujung-ujungnya perusahaan ikut jadi member pinjem online alias pinjol. Nah karena pinjol bunganya gede, artinya apa? Resiko gagal bayar utang itu juga jadi naik. Dan di Amerika Serikat ujung-ujungnya apa? Karena banyak yang gagal bayar utang, ujung-ujungnya banyak perusahaan yang bangkrut. Guys, semoga lu paham nih pentingnya suku bunga nih. Nah biasanya kredit jitters ini muncul gara-gara apa? Ada 4 alasan guys. Yang pertama, karena suku bunga itu udah terlalu tinggi dalam periode yang sangat lama. Contoh kayak The Fed, mereka nahan bunga tinggi banget. Akibatnya apa? Yang kedua, ekonomi melambat, terjadi resesi. Nah yang ketiga, artinya akan semakin banyak utang jatuh tempo yang gak bisa dibayar karena kondisi bisnis semakin melemah. Yang ujung-ujungnya karena banyak utang yang jatuh tempo, sementara bisnis makin lemah, terjadilah hal yang keempat. Kasus perusahaan gagal bayar semakin besar dan ini ujung-ujungnya menciptakan efek domino. Jadi credit jitters ini sesuatu yang bahaya guys. Karena makin banyak pengusaha yang deg-degan, karena digencet sama banker-banker sialan ini, ujung-ujungnya apa? Lu bakal menyaksikan lonjakan kebangkrutan perusahaan Amerika Serikat akan terus bertambah. Karena pasar kredit, pasar utang di sana dalam kondisi tegang guys, deg-degan nih, ketakutan. Dan ini bukan gara-gara perusahaannya itu salah urus. Bukan gara-gara manajemennya jelek, internal perusahaannya bobrok. Enggak ada hubungan sama itu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak berdosa pun banyak yang jadi korban. Gara-gara apa? Bank sentral biad guys. Nah ini dibuktikan dengan apa? Semakin ditahan bunga tinggi, lu lihat sekarang makin banyak perusahaan yang bangkrut. Per hari ini di Amerika Serikat udah ada 700 perusahaan yang bangkrut. Ini sejalan dengan tingkat PHK yang juga makin tinggi dong karena perusahaannya tutup. Karena ada 700 perusahaan yang bangkrut, lu bisa lihat terjadi lonjakan tinggi PHK di tahun 2025. PHK di 2024 cuma 660 ribu orang. Tapi di tahun 2025 udah lebih dari 1 juta orang kena PHK di Amerika Serikat. Brutal. Lu lihat di layar kaca, itu pemerintah, government, itu udah nge-cut lebih dari 300 ribu orang. Sektor teknologi sudah nge-cut 140 ribu orang. Sektor pergudangan sudah nge-cut lebih dari 90 ribu orang. Next selanjutnya adalah bisnis retail yang sudah memecat lebih dari 80 ribu orang. Jadi lu bisa bayangkan ya, begitu banyak pengusaha bakal bangkrut. Gara-gara apa? Salah urus. Bank sentral mereka pengkhianat bangsa guys. Dan akibatnya apa ya? Makin banyak perusahaan yang bangkrut, makin banyak pengangguran yang tinggi. Makin banyak pengangguran yang gak punya kerjaan. Ujung-ujungnya apa? Per November 2025 udah lebih dari 7,8 juta warga Amerika Serikat yang nganggur. Ini ngeri guys. Orang-orang pinter, S1, S2, S3 pengangguran di sana. Nah ujung-ujungnya apa? Donald Trump di demo. Lu gak bisa becus urus ekonomi lu Donald Trump lu. Gulingkan Donald Trump. Wah habis Donald Trump jadikan kambing hitam. Padahal kalau lu ngerti makroekonomi, ini gak semuanya salah Donald Trump. Ini bukan 100% tanggung jawab Donald Trump guys. Tapi sebetulnya ini kesalahan The Fed. Kenapa? Lu tahu mandatnya The Fed. The Fed itu sejak tahun 1970 itu punya double mandat. Yang pertama, mereka harus maintain maximum employment. Artinya apa? Mereka harus memaksimalkan penyerapan lapangan kerja. Nah yang kedua, target mereka adalah menjaga harga-harga tetap stabil. Dan suku bunga tetap berada di angka yang masuk akal. Jadi Bank Sentral Amerika Serikat memang tidak wajib menghilangkan pengangguran karena mereka targetnya bukan 100% employment tetapi maksimum employment yang artinya kalau menurut The Fed ini udah maksimal nih serapan tenaga kerja, gua nggak mau deh turunin suku bunga. Udah terserah walaupun ada 7 juta orang yang nganggur, tutup mata aja karena target dia bukan 100% orang kerja, enggak. Target dia bukan nggak ada pengangguran, bukan. Target dia maximum employment. Maksimum itu seberapa? Ya seberapa yang baik di kacamata dia guys. Ngeri nggak? Rela dia melihat jutaan orang nganggur, rela dia. Rela. The Fed, sadis. Dan ini lu bisa lihat bakal gak sejalan dengan visi misi Donald Trump yang pengen membangun Amerika Serikat. The Fed dan Trump memang secara resmi tidak sejalan. Ngeri ya, bisa ada banker lebih tinggi dibanding konstitusi, lebih tinggi dibanding presiden Amerika Serikat. Dan ini makin complicated karena terjadi perang dagang. Lu tau kan ketika terjadi perang dagang Indonesia kena tarif 19%. Barang-barang Indonesia yang masuk Amerika Serikat itu kena tarif 19%. Jadi lebih mahal. Iya, yang bayar siapa? Rakyat Amerika Serikat. Akibatnya apa? Harga-harga naik di sana. Ketika harga-harga naik artinya apa? Terjadi inflasi. Inflasi tambah tinggi guys. Nah kalau inflasi tambah tinggi, lu tau dong sebagai bank sentral, lu kan pengen inflasi itu turun, stabil. Bahaya nih kalau terlalu tinggi.
So apa yang lu lakukan? Lu gak mau nurunin suku bunga. Lu akan pertahankan suku bunga supaya naik tinggi. Bahkan naikin lagi lebih tinggi supaya inflasi turun. Kan begitu teorinya. Padahal Donald Trump visi misinya apa? Membangun negara. Tapi ketika suku bunga terus tinggi, apa yang terjadi? Akan makin banyak perusahaan yang bangkrut guys. Ini Donald Trump gak setuju. Namanya juga pengusaha. Donald Trump kan pengennya kalau minjem ke bank bunganya kecil. Kok The Fed malah naikin suku bunga terus? Memang si Trump ini gak sinkron juga nih. Kalau lu gak pengen suku bunganya tinggi, lu gak usah bikin perang tarif dong. Karena konsekuensinya ya mau gak mau harga barang-barang bakal naik, inflasi bakal naik. Ujung-ujungnya ya suku bunga harus tinggi. Nah makanya lu gak heran kalau The Fed gak sejalan dengan Donald Trump. Tapi lu tahu gak sebetulnya ada rahasia di belakang itu semua. Ini bukan cuma murni permasalahan makroekonomi. Tapi memang ada kepentingan politik, mafia kredit tingkat dunia. Nanti gue bakal jelasin di akhir video ini. Makanya lu jangan skip video ini. Karena apa? Kita sekarang mau bahas. Makanya lu gak usah heran ketika Donald Trump mau mengkriminalisasi gubernur Bank Sentral Amerika Serikat si Jerome Powell. Gue di sini melihat wah Donald Trump ini baik juga ya. Kalau lu di negara lain udah ditembak mati tuh. The Fed ini bosnya gubernurnya ini karungin selesai. Lu kalau di Cina di Vietnam hilang lu kelar lu. Tapi Jerome Powell sampai hari ini masih berdiri kokoh guys di Amerika. Artinya backingnya lebih powerful dibanding Donald Trump. Lu pernah berpikir gak seperti itu? Dan ini yang bikin The Fed pede-pede aja. Mau terjadi demonstrasi massal kek, mau terjadi PHK massal kek, jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan, peduli setan. Yang penting dia tambah kaya raya bersama gengnya yang lebih powerful daripada Donald Trump. Ngeri guys. Kenapa? Karena kalau lu lihat ya APBN Amerika Serikat buat tahun fiskal 2025, pendapatan negaranya itu cuma 80.600 triliun rupiah. Tetapi belanja negaranya itu udah naik sampai 108.000 triliun. Gila gak? Ini jauh lebih besar dibanding Indonesia. Indonesia APBN kita cuma 3.000 triliun guys. Amerika Serikat penghasilannya 80.600 triliun. Pengeluarannya jauh lebih gede lagi. Lebih dari 100.000 triliun. Sadis. Artinya ada defisit. Defisitnya berapa? Defisitnya 27.900 triliun rupiah. Artinya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan duit jauh lebih banyak dibandingkan duit yang dia peroleh. Artinya Amerika Serikat running on the deficit. Tekor lebih besar pasak daripada tiang. Bahaya gak Pak? Indonesia aja juga defisit kok. Beda. Indonesia defisit. Tapi nilai defisitnya cuma sekitar 2,9% dari GDP kita. Tapi Amerika Serikat ngeri. Kenapa? Lu lihat layar kaca. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya. Sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Kenapa? Lu lihat layar kaca. Di tahun 2025, pendapatan negara itu cuma 80.600 triliun. Pengeluarannya 108.500 triliun. Tapi dari 108.500 triliun, belanja militernya itu udah 13.900 triliun. Alias 12,8% anggaran negara belanjanya udah habis buat perang, buat militer, buat gaji tentara. Sadis guys. Ngeri. Hampir 13% loh belanjanya itu fokusnya ke militer. Tapi ada yang lebih ngeri lagi. Dan ini yang diinginkan oleh The Fed and the Gang. Apa itu? Amerika Serikat hari ini
penghasilannya setahun cuma 80.600 triliun. Tapi dia bayar bunga udah lebih dari 15.000 triliun guys. Ngeri gak? Penghasilannya cuma 80.000 triliun. Tapi bayar bunga hutangnya udah 15.000 triliun. Artinya hampir 20% penghasilan negara sudah pergi untuk bayar bunga hutang. Lu paham gak sih ini begitu mengerikan dalam konteks bernegara? Dalam perhitungan kita ini bakal makin naik lagi. Tahun 2030, 30% penghasilan negara akan pergi untuk bayar bunga hutang. Bukan bayar pokok hutang loh guys, bayar bunga hutang. 1/3 dari penghasilan mereka akan habis buat bayar bunga hutang di tahun 2030. Artinya gak ada lagi cukup utang nih buat kasih bantuan USAID menolong orang-orang menderita di Afrika Selatan. Gak ada duit lagi buat bangun jembatan, perbaikin sekolah, kasih makan rakyatnya MBG. Gak ada duit mereka. Kenapa? Buat bayar hutang aja udah ngap-ngapan. Bayar bunga utang aja, bayar bunganya loh, bukan pokoknya. Bunga utangnya aja udah 15.000 triliun. Pengeluaran buat militer cuma 13 ribuan triliun. Artinya bayar bunga udah lebih besar dibanding bayar militer. Ini negara udah dalam kondisi kritis guys. Ini kita melihat titik-titik nadir kematian sebuah negara guys. Lu jadi saksi. Lu beruntung hidup di abad ini karena lu akan menyaksikan keruntuhan sebuah imperium yang namanya Amerika Serikat. Dan makanya jangan heran ketika makin banyak orang susah, makin banyak pengangguran, makin banyak perusahaan kolaps, The Fed makin kaya raya, dan siapa yang makin kaya raya lagi? Perusahaan pengusaha-pengusaha senjata di Amerika Serikat. Ketika banyak orang-orang demonstrasi di sana, tapi pengusaha senjata semakin cuan. Lu bisa lihat di layar kaca nih, sahamnya RTX, perusahaan militer Amerika Serikat, dalam 1 bulan udah naik 5,8%. Laba bersihnya naik 30% lebih. Northrop Grumman juga sama, dalam 1 bulan sahamnya udah naik lebih dari 16%. Kratos Defense sahamnya dalam 1 bulan naik 42%. Ngeri guys. Lockheed Martin, ini pabrik pesawat jet nomor wahid Amerika Serikat, sahamnya dalam 1 bulan udah naik lebih dari 22% guys. Ganas guys. Luar biasa guys. Tapi ini juga membuktikan bahwa di setiap krisis selalu ada kesempatan. Di setiap kesulitan, di setiap demonstrasi selalu ada pihak yang diuntungkan. Apalagi ya Donald Trump itu berencana menaikkan anggaran militer dia di tahun 2027, tahun depan. Itu bakal naik lagi. Ingat ya, tahun 2025 kemarin anggarannya 13 ribuan triliun. Tahun 2027 besok nih anggaran militer bakal naik jadi 25.000 triliun. Berarti naiknya hampir 2 kali lipat guys. Gila nih, gila, hancur-hancuran, defisit bakal makin hancur. Kenapa? Karena sekarang defisit mereka udah lebih dari 6% GDP mereka. Indonesia berapa? Indonesia di bawah 3% dari GDP kita. Ya sesuai amanat undang-undang lah. Tapi lu tahu gak sih rahasianya ini sebelum kita berpisah? Kenapa The Fed ngotot banget ya mempertahankan suku bunga tinggi? Kenapa The Fed kayaknya berani banget bertarung sama Donald Trump? Pede banget ya. Kenapa The Fed tetap ngotot menciptakan pengangguran? Kenapa The Fed sampai detik ini gak mau turunin suku bunga? Kalau lu bikin analisa secara holistik, lu akan lihat. Karena ini ada hubungannya dengan politik guys. Teman-teman tahu Amerika Serikat itu memang sudah ditakdirkan menjadi negara gagal karena mereka tiap 2 tahun sekali selalu ada pemilu. Kemarin pemilu pemilihan presiden. Sekarang bentar lagi nih tahun 2026 akan ada pemilu pemilihan anggota Kongres. Lu bayangin di sana tiap 2 tahun sekali ada pemilu. Pemilihan anggota Senat, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden. Tiap 2 tahun selalu ada pemilu. Akibatnya tidak ada kestabilan politik di sana dan ini akan berbuah kepada kehancuran mereka. Dan ini menciptakan celah buat oligarki bermain setiap 2 tahun sekali, bisa menciptakan kekacauan. Dan The Fed udah lihat ini. Gua mah pede aja gak usah dengerin Donald Trump. Kenapa? Karena politik. Sebentar lagi pemilu Kongres. Kalau The Fed menurunkan suku bunga sesuai kehendak Donald Trump, apa yang terjadi? Kredit bakal jadi lebih murah guys. Pengusaha-pengusaha bakal banyak pinjam ke bank, ekspansi bisnis. Bisnis akan bertumbuh, ekonomi kelihatan membaik. Banyak tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan-perusahaan yang ekspansi bisnisnya. Artinya apa? Pasar saham bisa naik. Ekonomi makin bagus, pengangguran berkurang, bursa efek naik. Artinya ini bisa menguntungkan petahana. Ini bisa menguntungkan pemerintahan Donald Trump. Partai Republik bisa menang lagi. Nggak bagus bagi oligarki. Nggak suka mereka. Mereka pengen punya presiden yang bisa diperbudak, yang bisa dikontrol. Makanya sistem demokrasi itu hanya memperkaya oligarki. Oh, dia gak mau nurut sama gue, dia dari partai mana? Partai hijau. Oke, besok gue bayar partai kuning. Partai kuning gak bisa nurut sama gue, besok gue bayar partai biru. Partai biru gak nurut, besok gue bayar partai ungu. Bisa diadu domba. Indonesia tiap 5 tahun sekali diadu domba. Amerika Serikat setiap 2 tahun sekali diadu domba. Tinggal menunggu waktu. Hancur lebur ini bangsa. Dan dari sini lu bisa lihat kenapa The Fed gak bakal mau nurunin suku bunga di tahun pemilu. Kenapa? Karena nanti bohirnya
kalah. Semakin dijaga Amerika semakin rusuh, semakin kacau, demonstrasi di mana-mana, suku bunga ditahan tinggi. Bohir jadi punya daya tawar buat dagang politik melawan pemerintah Amerika Serikat. Ngeri ya guys. So menurut kalian gimana guys? Menurut kalian demonstrasi massal di Amerika Serikat ini murni nggak hanya kesalahan Trump? Atau memang the Fed, bank sentral mereka juga harus bertanggung jawab? Tapi yang paling penting guys, sebetulnya siapa sih yang gua omongin dari tadi yang paling diuntungkan dengan kerusuhan ini? Lu penasaran gak sih siapa pihak yang paling bertanggung jawab? Kalau lu setuju, kita bahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Yuk segera pencet tombol like, karena begitu mencapai 24.000 likes kita akan bahas lebih detail siapa penguasa The Fed. Siapa bosnya The Fed? Apa betul dia bank sentral yang independen? Jawabannya tidak. Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes, kita akan bahas di video selanjutnya. Dan segera jawab pertanyaan gue di bawah ini. Menurut kalian Indonesia sebaiknya bank sentral yang sama seperti Cina dan Vietnam nggak? Ada di bawah kendali pemerintah? Atau sebaiknya independen? Independen seperti siapa? Independen seperti The Fed. Lu kira The Fed independen? Oke guys, kalau setuju, segera like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.